kuliah di luar. Di Sedang aku bilang, gak usah di ini, di Sedang. Kita di sini 5.000, di sana bisa 60. Kenapa? Karena kadar air kita, kadar air yang ada di jagung kita ini lebih tinggi. Terlalu tinggi kadar airnya. Kenapa kadar air tinggi sih? Karena di sini lebih banyak curah hujan terlalu tinggi. Kurang kelas. Jadi sekarang panasnya tinggi. Dataran tinggi kita. Kekeringan jagung di sana lebih kering daripada di sini. Ini dia harganya. Jadi waktu itu turun dan jagung harga 3.500. Saya terus datang ke gubernur. Kenapa bisa begini? Mana hak kita? Kan gitu. Di situ aku tahu semua kenapa kita turun. Pada masa-masa itu adalah pada masa-masa penghujan terus. Karena kadar airnya sangat tinggi sekali. Oleh itu tidak mau beli karena kalau kadar airnya tinggi, maka jagung itu 1 bulan saja sudah menjamur. Jamur dia. Jadi yang perlu kami butuhkan di sini sekarang ini adalah rakyat pengering jagung. Jadi udah saya datangi, sudah saya tanya harga-harganya, minimal yang besar kita pun lihat kecil. Nah, cuma 2,5 ton per hari, yang mana bisa. Jadi kita udah cari dapat sekitar 10 miliar harga ini. Dana kita untuk itu di sini belum cukup. Nah, kita minta ke kementerian, kita minta lah ke perdagangan, mereka bilang terlalu tinggi untuk satu daerah satu untuk rakyat seperti itu. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau memungkinkan teman-teman kita yang ada di luar, kalau bisa membantu ini sangat membantu dan kita akan tempatkan di 3 binaan. Lahannya sudah siap. Langsung ke Oke. Nah, ini kan sudah bisa kita sharing-sharing dengan teman-teman kan yang top-top semua di Jakarta kan apa kendala karena ini kan ada set bisnisnya kan, bukan artinya hibah kan, artinya kan kita beli ini kan nanti ada lagi lah pengembalian pokoknya kan ada, perhitungan bisnisnya kan ada. Gitu Pak. Jadi kalau seperti ini sama juga dulu dengan air ini Pak. Air ini waktu itu datang dari Jakarta lah, teman-teman kita yang datang dari sana. Oke, ini saja 8 miliar, saya siapkan ini, katanya gitu. Kalau bisa siapa yang ikut tanam saham di situ? Saya 2 miliar saya bilang. Jadi akhirnya karena kita sudah bisa selesaikan, kita enggak terima kasih untuk mereka. Kemudian mengenai ini juga, kalau memang ada teman-teman kita untuk ikut tanam saham, sharing itu, oke mari kita bantu untuk kepentingan masyarakat kita. Jadi bisa terbantu dengan harga ini tadi. Karena kita di sini mengeluarkan jagung untuk 1 tahun untuk Sumatera Utara 800.000 ton. Jagung dari sini 800.000 ton itu harga 1.000 saja kita naikkan. Udah berapa? Gitu. Bagus itu. Ternyata Ibu Bupati sudah pelajari sesuatu itu masalah kadar air. Kita ini kan nggak mengerti. Saya bilang aku hari-hari saya beli makanan babi kok 8.000, 9.000 jagung 1 kilo. Tak pernah aku berpikir itulah sebodoh ini kita berpikir orang lain pun akan berpikir seperti itu. Nggak mengetahui apa kadar air di Papua dengan kadar air jagung yang di Simalungun, di Selat sama di Karo. Ternyata ada. Sekarang ada jawabannya kan masalah drain layernya itu harus pakai drain. Kadar air Iya kan begitu mungkin segala macam aspek tanaman juga seperti itu, bukan hanya masalah jagung tanah Karo bupatinya dinas-dinasnya semua nggak bergerak, tanah Karo jagungnya murah kan begitu saja orang melihat secara umumnya, secara gampang aja orang menilai, dia nggak mengerti. Jadi waktu itu hadir Pokpan. Saya Pokpan waktu itu ada 3 perusahaan yang besar masuk. Waktu rapat di gubernur itu, Pak, ini mesti kalian naikkan. Kalau tidak kalian naikkan, saya stop untuk kalian. Saya bilang gitu. Karena butuh. Kami pun rugi Bu. Kenapa Bapak rugi itu? Karena dengan ambil jagung dari tanah Karo, semua jadi jamur di sini. Katanya gitu. Nggak bisa kami banyak-banyak karena terlalu airnya. Akhirnya saya bilang ke pedagang, karena pedagangan waktu itu dalam rapat itu hadir, tolong bantu kami Sumatera Utara lah, saya bilang gitu. 3 miliar bisa kami bantu katanya. Kalau 3 miliar tanggung Pak, saya bilang. Itulah waktu itu problem ini Pak. Jadi tadi malam baru saya jumpa lagi dengan konjen dari Cina. Konjen dari Cina, saya bercerita mengenai Karo. Apa yang praktis dan nggak modal banyak. Dia bilang begini, itu di Simalungun sudah dibangun itu pabrik tepung untuk ubi. Ibu ubi aja itu tanam katanya.
Dan saya bilang, baik, saya cenderung saja, saya bilang. Karena kalau nanti kita bilang sama masyarakat kita deh, kita bilang tanam ubi. Kemana itu ubi? Tanam ubi. Kemana terkenanya? Kan bapak kami ubinya. Oh iya. Jadi mesti kita lihat dulu marketnya. Bagus nggak? Berapa mereka berani? Nah, dengan transaksi itu kita berani untuk berbicara sama masyarakat kan gitu. Pernah sekali Pak, waktu itu saya masih baru jadi bupati. Saya bilang sama masyarakat, ini sawah-sawah kita ini mari kita jadikan jadi kolam ikan. Kita tanam ikan, bibit kami kasih. Jangan sia-siakan sawah kita. Oke, dibuka aja Pak. Panen. Tanahnya. Bu, ini saya udah panen 3 tahun, Bu. Kemana saya kata di badan pilihan? Kamu sih jawab apa? Iya. Kamu sih jawab apa? Iya. Dia bilang, akhirnya tahu dan pernah waktu itu buat Pak. Antarkan semua ke kantor, aku bilang. Bagi-bagi 2 kilo sekali kami pegawai. Untuk menghabiskan yang 3 tahun itu. Jadi setelah dari situ kalau nggak jelas sepakatnya saya nggak mau lagi ngomong. pasti dia bilang, Ibu Bupati kan bikin saya sudah jadi bangkrut begini. Dulu kan bilang tanam ikan, sekarang aku akan biaya saja. Sekarang ikan sudah panen. Bupati bawa kemana? Wajar lah dia bertanya begitu. Wajar karena bekas ibunya yang suruh pasti dia laksanakan. Begitu juga tadi orang Cina yang bilang itu masalah ini. Kami minta kontrak dari dia, komitmen dari dia. Jangan hanya omong kosong. Saya berhubungan dengan masyarakat saya. Kalau saya suruh masyarakat berapa puluh tahun kau butuh ubi, saya bikin sekarang. Tapi dengan catatan masyarakat akan panenkan ubi ini berarti dari 5-6 bulan. Kemana ubinya itu? Berapa keseragaman harga yang aku bisa kontak sekarang supaya aku bisa bicara dengan warga aku. Jangan nanti aku cepet ku bikin. Apa tanggung jawabmu? Apa garansinya? Nah gitu. Jadi rupanya di Simalungun mereka ini sudah buka pabrik tapioka untuk bicara kayak jambe. Jambe ya. Jadi saya bilang kalau mereka berani tapi Pak saya cek dulu dia punya pabrik itu. Tolong terbuka saya dengan dia, saya bilang. Dengan jumpa nanti Pak saya kan ngomong dan saya pun tanam ubi 10 hektar. Karena biayanya nggak banyak. Gak biaya, gak perlu kau pompa. Siang malam pun aku bisa datang. Kalau anaknya bupati sekarang itu dulu belum tahu ya pakai celana panjang itu Pandi Gogultom itu, sekarang bupati Samosir. Ini bisa terjadi ujung-ujungnya kan ibu bupati tahu lah gak usaha aku terima lebar. Darwin Ciagian kami jadikan jadi bupati Balige itu semua agak Papua. Asner Silalahi bupati Siantar, walaupun dia belum sempat dilantik, tinggal melantik aja dia sudah meninggal karena COVID. Itu adalah semua perannya daripada iming-iming yang diberikan oleh LPP, bagaimana besarnya dana negara yang bisa diserap untuk pembangunan otoritas seputar Danau Toba. Saya setelah saya melihat, kok kita ke Tanah Karo cuma nggak ada kecipratan baik dari jalan tolnya maupun kaldera dari Danau Toba ini. Kita juga tahu diri karena kita memang agak tersendiri, agak jauh lokasi kita. Mungkin yang hanya dapat sedikit bagian mungkin daerah merek itu aja yang ada kecipratan itu Danau Toba. Kita juga tahu diri, tapi kalau soal masalah dalam tol tadi, ya cobalah Ibu Bupati bagaimana cara supaya kita perbaiki ya. Oke, udah kan saya tangkap apa yang saya bilang kayak gini. Pertama kali dulu perhatian gubernur ke Karo sangat luar biasa. Ya betul ya. Sehingga kita ini tahun ini juga mungkin dalam bulan ini sudah selesai tender. Kita udah bangun jalan alternatif yang lain, nanti bukan tol. Itu nanti kita masuk turunnya nanti beras lagi. Itu nanti kita masuk dari Hutan Baru. Bukan Hutan Baru di Kecamatan Deli Serdang. Kita masuk dari Tangkuban itu kan ada jalan itu. Iya. Dari situ kita masuk ada pokok dan jalan alternatif yang dibuka. Dan hutan itu dan kita ambil sekitar 14 hektar itu yang membuat lama. Dan sekarang menteri sudah setuju. Itu dulu satu. Itu jalan alternatif untuk jangan macet ini. Kemarin juga telepon sama gubernur dan ngomong bahwa jalan alternatif ini nanti dari situ udah jalan semua truk karena truk ini sudah macet. Iya. Satu aja rusak udah hancur di jalan. Satu aja rusak jalan. Udah selesai tender ini. Nah udah itu satu. Dan pada hari anggarannya anggaran provinsi. Anggaran provinsi. Kalau nasional APBD bukan balai ya, tapi provinsi. Provinsi. Dinas provinsi ya. Udah. Kalau balai, nah itu
itu jalan Kampung dari pagi. Iya, jalan nasional, ruas nasional, Aceh, ya, kemana, ke Merek. Dan Merek juga kita akan bangun dari Jepana ke Merek akan bangun. Nah, itu dari balai. Itu akan kita tangannya ada kalau dia udah. Baru kita kembali apa yang katakan tadi dengan Pak Luhut Panjaitan. Iya. Dan pada saat ini ataupun pada beberapa tahun yang belakangan ini, ya, dia selalu membangun ke selatan. Betul. Ya dari Toba semua. Ya udah. Sekarang mereka beralih ke selatan. Itulah ke barat. Itulah kita. Utara itulah kita. Jadi untuk tahun depan ini semalam kita sudah rapat di Togi, sudah rapat kita di sana dengan Pak Odo. Pak Odo itu adalah staf daripada Pak Binsar. Iya, LPP ya. Bahwa untuk jalan dari Togi, jalan itu nanti kita buat jalan baru, bukan lagi jalan yang sekarang. Itu kita dapat 80 miliar untuk bangun jalan ke Togi. Dan untuk bulan 11 nanti di selama ini yang kita adakan pesta bunga dan buah pada bulan 7 ini kita over untuk bulan 11 karena di sana akan diadakan jet ski di Tongging ya. Jadi kita pusat seperti yang mereka mainkan baru-baru di Jepang ya. Bulan 11 ini kita adakan di sana untuk pesta bunga dan buah, terbang layang dan juga musik camp. Kita pusatkan di sana. Jet ski juga dipusatkan di sana. Jadi untuk pembangunan untuk jalan itulah maka pembangunan itu disegerakan ke arah utara. Itu luar biasa lah. Artinya bukan berarti jalan kosong, bukan berarti kosong, berarti adanya perhatian. Ada. Kenapa aku bicara dengan kamu tadi Alek Barus? Karena yang membuat Alek Barus presiden ini tadi pun ini adalah dia benar-benar luar biasa dekatnya LPP dengan Alek Barus tadi. Nah itulah maksud saya supaya Ibu Bupati tolong kalau bisa kamu komunikasi dengan Alek Barus saya bilang tadi karena ini kepentingan ke situ. Itulah satu-satunya orang Karo yang lebih dekat dengan LBP ya ada Alek Barus. Setiap saat mana tahu Ibu Bupati datang ke Jakarta di mana kamu Bang Alek ini kapan aku bisa atur waktu deh ketemu dengan LBP kamu bilang Alek Barus bisa bertelepon itu punya kekuatan itu. Oke. Sampai di sini ini baru saya cerita. Udah. Ini lagi kita mendapat sekitar 370 miliar untuk impres. Orang daerah lain hanya dapat 50. Bagaimana Ibu memperjuangkan itu kata bupati yang lain sama saya? Ya nggak ada sih, cuma dia tahu aja bagaimana Karo saya bilang. 370 miliar kita dapat impres untuk membangun desa-desa jalan desa-desa. Pasti ngiri lah semua kabupaten di sekitar. Karena jangan mereka mengandalkan Pak LDP karena ngiris. Aku bergaul semua dengan orang Toba, aku sendiri orang Karo ngiris sekali rasanya sebagai orang Karo karena semua temanku adalah komunitas Toba. Kami bangun ini karena aku terjun ke sana. Terutama Gimana kok Karo ini? Kata mereka semua. Terutama karena memang itu betul. Kalau nggak Pak Luhut itu di situ kapan pun tidak akan pernah dikenal orang di Toba. Memang mau dibuat itu bagus. Luar biasa memang. Bahkan itu makanya waktu F1 yang kemarin saya ngomong dengan Pak Luhut, Pak luar biasa kali Bapak. Punya pemikiran untuk membangun sini Pak. Dia sama-sama itu semua bukan. Tapi pola pikirnya Bapak ini yang ada di Tongging Pak saya bilang. Oh iya kita arahnya sana Mina. Jadi artinya hubungan baik itu sudah semua Pak. Gitu. Itulah kira-kira tadi. Ya mungkin Tuhanlah mengatur kita pertemuan begini. Amin. Yang iPhone ini aku miliki ya kita sampaikan ke Ibu dengan masuk ikhlas, dengan ingin bangun kita punya kampung. Itulah maka sedikit Ibu Bupati melihat saya agak bicara bergebu-gebu, nggak ada maksud lain. Karena kecintaan untuk Ibu Bupati dan kecintaan kampung halaman ini. Karena penderitaan kami tahun 80 menderita kita ini mau menetes air mata kita kalau kita cerita masa lalu kita. Kita sebenarnya punya grup K3. Iya. Nanti kundang impar ini masuk, Bi. Tapi di situ hanya ngomong saja cuma tapi nggak ada satu. Iya, hanya wacana. Cadas. Ya. Tapi hanya ngomong aja saja, tapi tidak ada berbuat di situ. Jadi kita pun nggak mau baca lagi pun nggak mau. Udah macam-macam lagi ngomongannya di dalam. Gitu. Aku pikir sebelum aku ketemu Bupati apa yang aku mau sampaikan ke Ibu Bupati, saya bilang nanti aku mau libatkan sama Alek Barus dulu kan gitu aja pikiranku supaya kapan sedikit keluar gitu Pak. Kapan sedikit
Iya, jadi karena sering kami bahas. Aku tinggal di Jayapura, Ibu Bupati, tapi kebanyakan juga waktu di Jakarta karena Kempulu sama anak-anak semua di Jakarta. Jadi rindu Kempulu pasti di Jakarta. Selalulah aku golong dengan Andi Manik, dengan Alek Barus, dengan Masa dan semua teman-teman. Selalu kami berbicara masalah Tanah Karo. Begini kan kalau ketemu kan udah bisa aku bicara. Jadi apa ya? Kok begitu tingginya powernya LPP? Ada Bang Alek Barus. Harus aku ketemu dengan Ibu Bupati dulu. Karena supaya cerita dulu, supaya mungkin bisa pakai kekuatannya tekan ini LPP, supaya mumpung ada Jokowi ini ada kekuatan sedikit lah membagi kita gitu. Sampai situ dulu aku setelah ini. Waktu Jokowi kemarin, kami sama di atas. Yang belas di atas. Kami sama ngomong. Betul, Dia sama betul. ngomong. Pada waktu itu kami ngomong-ngomong di jeruk itu semuanya ngomong-ngomong di situ. Aku bilang sama Pak Luhut, tolong bilang sama Pak Presiden, karena ini semua butuh pupuk gitu. Saya bilang, oke, langsung dia bilang, Pak Presiden, ini begini luas jeruk di sini kan butuh ini semuanya kompos di sini katanya. Kalau pupuk dibilang terlalu mahal, jadi bagaimana kata Presiden? Begini, bagaimana kalau umpamanya mereka ingin memakai kompos Pak? Ya boleh pakai kompos katanya. Tapi kan mereka ini butuh ternak Pak, tanya. Langsung pada saat itu kalau kamu lihat fotonya dia langsung telepon Menteri Pertanian agar diberikan ternak sini. Langsung telepon Menteri. Menteri pada waktu itu mengatakan, iya, oke, selesai sampai di situ. Tapi sampai sekarang realisasinya belum. Ya udah, padahal kita udah berkali-kali ke Menteri udah minta. Udah. Jadi sekarang mungkin pada saat ini, pada sekarang ini bahwa mungkin kamu ada dengar itu Nodi. Lemah Noldi, iya. Bal Noldi. Baru katanya masyarakat berontak lagi, udah dibebaskan lahan, ada lagi masyarakat katanya berontak. Saya baca di YouTube, saya baca minggu lalu. 20 tahun pasti untuk mengembalikan tidak bisa. Bal sebelah itu. Nggak bisa dikembalikan masyarakat karena sebagian dari paket masyarakat untuk menjadi pertanian, tanam jagung. Itu bagus sebenarnya. Tapi kenapa ini harus kita lakukan? Kembalikan ini menjadi bal-bal untuk peternakan. Karena mereka sudah saling bunuh-bunuhan. Ternak mereka dibunuh, diracun. Karena mereka mau pertaniannya itu jagung. Kan itu. Sampailah gambar itu semua Presiden. Saya ditelepon berkali-kali oleh adik itu. Tadi kan berkata Abed Nego. Abed. Ini bagaimana Kak? Akhirnya susun kekuatan dari sini. Ini kan tanggung-tanggung lagi. Masuklah tentara, polisi, semua satpol semua udah siap sana. Tapi sebelumnya kita udah kasih tahu sama masyarakat, udah edukasi dulu, udah dipanggil, udah diperintahkan, dipanggil ke sini, yang petani sana semua udah diedukasi bahwa ini kembali harus begini. Tapi mereka juga tetap nggak mau keluar. Akhirnya satu tim ke sana bergerak semua, sekarang selesai. Tapi saya dengar lagi terakhir katanya masyarakat masuk lagi, enggak betul itu. Nggak bisa udah dipagari betul. Jadi kemarin terakhir mereka ke DPR, saya hadir, saya jelaskan semuanya. Kami tidak mengambil tanah itu. Tanah itu untuk kalian. Perubahan yang kita lakukan, kembalikan kepada semula. Itu yang kalian boleh berternak di situ. Kalau kalian merasa terlalu berat untuk ternak lembu, silakan kambing. Jadi mereka nggak bisa jawab apa lagi. Akhirnya udah semua sudah selesai. Jadi Menteri Pertanian udah ada bantuan ternak tadi? Jadi dengar dulu. Karena sekarang kalau kita mau ternak, harus kita tanam makanan. Pasti. Jadi sekarang Dinas Pertanian juga sekarang sana udah tanam. Udah. Memang kita tanam makanan. Pohon tebu itu. Kita juga udah makan tanam ternak sana. Udah selesai nanti semuanya baru kita lagi minta. Jangan siap dulu. Iya betul. Iya. Jangan nanti udah dikasih makanan nanti ada. Makanan nggak masuk dari sini ya. Dan mereka pun kalau mereka mengalami ternak sama kita, mereka juga harus minat lahan kita dulu. Pasti ada timnya, pasti timnya ada. Udah. Kemudian
yang boleh beternak di situ semuanya siapapun boleh. Bagaimana supaya kita ini swasembada daging? Iya. Bagus. Artinya kepemilikannya jangan kamu berikan ke seseorang karena nanti dia sebagai raja-raja kecil lagi di sana, jadi ribut lagi. Jadi semua hak untuk orang banyak itu harus dari awal memang Ibu Bupati membuat seperti itu karena nanti terjadi raja-raja kecil lagi. Masalah begitu datang lagi saudara-saudaranya keluarganya lagi semua masuk. Itu harus bikin aturannya. Sampai di situlah pada saat sekarang ini perjuangan di Kabupaten Karo, Noni sudah selesai, pengungsi sudah selesai. Inilah penjabat saya sekarang. Selesai. Jadi tinggal kemudian di Karo ini. Kenangannya mau kita. Paling tidak kan memang kami akui Ibu Bupati persoalan pergumulan kita mulai. Aku kan tahu sendiri Gunung Sinabung kan aku orang Karo sendiri. Itu kan kamu tahu sendiri lah bagaimana ribetnya ngurusnya. Ada lokasi mandiri, ngiri lagi anak kampung kami karena sudah bikin bagus semua sarannya dan josar. Anak gambar bertepuk kita tengah guru kenain semua ngiri. Kenapa cuma dia COVID? Nah, COVID lagi. Relokasi mandiri. Jadi kan berapa sih anggaran tanah Karo cuma 1 triliun lebih kurang aja kan semua dibebankan di sini makanya ngerti. Langkah minyak goreng kami bagikan sama masyarakat. Uang ini sendiri pengganti. Biar kalian tahu masuk di sana. Tahu lah, kami kan tahu APBD. Gaji negara, gaji pemerintah kan kami tahu semua. Nggak ada uang 200 miliar untuk segala dinas-dinas. Tahu lah karena kita kan pemain di pemerintah. Tahu. Kami lihat aja di gudang masih ada sisa sisa lagi. Bagikan semua minyak goreng pada waktu lama. Terus Ibu Bupati satu lagi ya supaya sebelum kami jalan, PON tahun berapanya? Apa yang kita dapat di PON ini? Karena begini, waktu kami bicara dengan gubernur ini, apa yang kami bicara? Aku sendiri yang bicara dengan Pak Tanya Theo. Dia dengerin aku sendiri bicara di forum. Seperti apa yang bicara masalah jalan, masalah ekonomi Tanah Karo dan apa kira-kira Tanah Karo yang bisa ikut ambil bagian untuk PON ini supaya kami pun tahu supaya jangan hanya nanti orang Karo penonton untuk PON di 2024 atau 2025 pasti Ibu Bupati yang punya gawe kan. Kenapa tadi perhatian Pak Gubernur ke Karo ini sangat luar biasa? Ya. Gubernur telah membangun di Siosa. Itu dia bicarakan waktu itu. Ini udah mau selesai nih. Untuk lapangan olahraga, lapangan sepak bola dan juga dengan perumahan-perumahan. Iya, perumahan atlet. Perumahan-perumahan atlet udah lengkap semuanya. Ini lagi dibangun dan mungkin hampir selesai. Dan di sinilah nanti pelatihan untuk sepak bola. Kenapa? Karena di sana kan tinggi, angin kan keras. Ini bagus untuk paru-paru kata Pak Gubernur. Dan dia nggak ngomong, dia nggak main-main dan langsung dibangun. Itu lahan sekitar 20 hektar. Udah dibangun itu, udah. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Yang bilang sebenarnya dari sini. Tapi kita tidak bisa membuat hal yang besar. Nah, kenapa hal besar itu apa? Sepak bola nggak mampu kita. Udah. Taekwondo dibilang nggak mampu kita buat orang di Serdang. Makanya tanggal beberapa minggu yang lalu udah diresmikan pembangunan untuk PON nanti tahun 2024 yang dipusatkan di Deli Serdang. Nah, jadi yang kita dapat nanti di sini mungkin hanya pembangunannya itu peninggalan daripada PON itu. Tapi sekarang juga mereka tidak tinggal sini. Enggak tinggal sini Pak. Tapi tempat untuk pelatihan itu. Untuk pelatihan aja. Untuk pelatihan tempat tinggal. Tapi venue-nya bukan di sini ya. Karena dulu dia sudah munculkan katanya pacuan kuda, para layang, sama beberapa olahraga itu yang gubernur bicara di hadapan kami di Papua itu. Ada tiga event katanya di Tanah Karo. Memang kami tahu si Malungun berebut, bupati-bupati lain juga kan berebut untuk venue PON ini. Jadi yang di sini waktu itu kan saya ini ketua Pordasi. Pordasi. Jadi saya ketua Pordasi waktu itu saya minta memang Pak Gubernur tolong di Karo kami siapkan lahan 2 hektar lagi untuk pembangunan untuk pacuan kuda. Saya minta. Tapi karena dia membangun yang untuk ini juga tidak mungkin cuma di sini Pak. Gitu. Jadi oke lah dan kita pun memang nggak siap Pak. Jujur saya katakan kita tidak siap. Paling yang bisa nanti siap kita di sini adalah sepeda gunung. Karena memang untuk gunung-gunung kan. Medan kita gunung. Paling tidak Ibu Bupati kita ada nama, artinya PON itu terlaksana. Paling tidak satu event, satu olahraga pun ada di Tanah Karo. Ada peninggalannya kan? Ada kenangannya
Karena kan begitu megah nanti orang lihat PON ini kan, nama daerah kita kan akan terpromosikan secara bagus.